Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kita berada? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan soal Panwascam tahun 2022 dengan tema wawasan sengketa pemilu bagian yang pertama. Oke kawan-kawan sekalian, marilah belajar kita. Dalam video ini kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh. Penegakan kode etik dilaksanakan oleh. Ya, jawabannya adalah DKPP. Soal berikutnya. Persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip. Ya, jawabannya adalah D. Cepat, terbuka, dan sederhana. Ini sesuai dengan PDKPP nomor 3 tahun 2017. Soal berikutnya, dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa. Ya, dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP dengan berupa pengaduan, laporan, rekomendasi DPR. Soal selanjutnya. Pengaduan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik diajukan oleh. Ya, jawabannya adalah peserta pemilu dan tim kampanye. Soal selanjutnya. Identitas teradu atau terlapor dalam pengaduan atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada DKPP paling sedikit memuat. Ya, jawabannya adalah A. Paling sedikit memuat nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor. Soal selanjutnya. Uraian dugaan pelanggaran kode etik yang dimuat dalam pengaduan atau laporan memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu atau terlapor yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat perbuatan dilakukan, dan perbuatan yang dilakukan, dan cara perbuatan dilakukan. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan. Ya, jawabnya adalah fotokopi KTP atau identitas lain dan surat pernyataan serta alat bukti. Jawabnya adalah C. Soal selanjutnya. Alat bukti yang diajukan untuk pengaduan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik paling sedikit. Ya, jawabannya adalah 2 alat bukti A. Soal berikutnya. Alat bukti yang diajukan untuk pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yaitu berupa. Ya, berupa keterangan saksi, surat ataupun lisan, dan keterangan ahli. Jawabnya adalah D, semuanya benar. Soal selanjutnya. Pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara KPU hanya dapat disampaikan secara langsung. Ya. Jawabnya adalah salah ya.
karena pengaduan atau laporan dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan. Soal berikutnya, pengaduan atau laporan tidak langsung mengenai dugaan pelanggaran kode etik disampaikan melalui media elektronik. Soal selanjutnya, anggota KPPS yang melanggar kode etik diadukan dan dilaporkan secara langsung kepada DKPP. Jawabnya adalah B, salah. Anggota KPPS yang melanggar kode etik diadukan dan dilaporkan secara langsung kepada DKPP, jawabnya adalah salah. Sesuai dengan pasal 10A PDKPP nomor 2 tahun 2019. Soal berikutnya, anggota Panwaslu kecamatan yang melanggar kode etik diadukan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Di sini jawabnya adalah benar. Sesuai dengan pasal 10B PDKPP nomor 2 tahun 2019. Soal selanjutnya, anggota PPS tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, maka pengaduannya diajukan langsung kepada jawabannya adalah KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya, pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan atau laporan merupakan pengertian dari jawabannya adalah B, pengertian dari verifikasi administrasi. Soal selanjutnya, pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pengertian dari jawabannya adalah D, verifikasi material. Soal selanjutnya, pengadu atau pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki pengaduan atau laporan yang telah diverifikasi material oleh DKPP dalam waktu paling lama. Jawabannya adalah 7 hari. D. Soal berikutnya, apabila pengadu atau pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki pengaduan atau laporan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pengaduan atau laporan tersebut menjadi gugur dan dapat diajukan kembali. Jawabnya adalah C. Soal selanjutnya, penetapan jadwal sidang setelah pengaduan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan memenuhi syarat verifikasi material dan dicatat dalam buku registrasi perkara dilakukan paling lama jawabannya adalah A, paling lama 2 hari. Soal berikutnya, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor. Jawabannya adalah D, dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor KPU Provinsi sesuai dengan pasal 21 ayat 2 PDKPP nomor 3 tahun 2017. Soal selanjutnya, pihak teradu atau terlapor jika tidak memenuhi panggilan persidangan DKPP tidak dapat melanjutkan persidangan dan memutuskan putusan. Jawabnya adalah salah. DKPP tetap dapat melanjutkan persidangan dan menetapkan keputusannya sesuai dengan pasal 22 PDKPP nomor 3 tahun 2017. Soal berikutnya, penyelenggara pemilu
yang diadukan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam persidangan. Ya, jawabannya adalah benar. Sesuai dengan pasal 24 PDKPP nomor 3 tahun 2017. Soal selanjutnya, pelaksanaan persidangan kode etik dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 orang anggota DKPP. Ya, jawabannya adalah benar. Ada 2 orang anggota DKPP. Sesuai dengan pasal 29 PDKPP nomor 3 tahun 2017. Soal selanjutnya. Persidangan kode etik yang dilakukan oleh TPD, tim pemeriksa, dipimpin oleh jawabannya adalah A. Oleh anggota DKPP. Soal selanjutnya, DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan, yaitu oleh jawabannya adalah semuanya benar. Oleh anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, anggota PPK. Ini sesuai dengan pasal 32 PDKPP nomor 2 tahun 2016. Soal berikutnya. Tim pemeriksa daerah atau TPD terdiri atas jawabannya adalah C. Terdiri dari anggota DKPP, anggota KPU Provinsi, anggota Bawaslu Provinsi, dan akademisi. Soal selanjutnya. TPD diangkat selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa tugas. Jawabannya adalah benar sekali. Sesuai dengan pasal 32 ayat ketiga PDKPP nomor 2 tahun 2016. Soal berikutnya. Rapat pleno putusan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan paling lama? Jawabannya adalah A. Paling lama 10 hari setelah sidang persidangan ditutup. Soal berikutnya. Rapat pleno putusan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Sesuai dengan pasal 36 ayat ketiga PDKPP nomor 2 tahun 2016. Soal selanjutnya. Amar putusan DKPP yang menyatakan teradu atau terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa jawabnya adalah C. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, yaitu pemberhentian secara tetap. Soal selanjutnya. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Jawabannya adalah benar. Soal selanjutnya. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama? Jawabannya adalah C. 7 hari terhitung sejak putusan dibacakan. Soal berikutnya. Pengawas TPS dilarang mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Jawabannya adalah benar. Pengawas TPS dilarang mengerjakan. Soal berikutnya. Media massa cetak atau media daring atau media sosial menyediakan halaman dan waktu yang efektif, efisien, dan proporsional untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu
bagi para peserta pemilu? Ya, jawabannya adalah benar sekali. Soal berikutnya, sekretaris daerah sebagai pelaksana tugas pemerintah menjadi anggota tim kampanye dan melaksanakan kampanye dalam waktu bersamaan kampanye. Pelaksana tugas pemerintah sehari-hari ditetapkan oleh. Ya, jawabannya adalah B. Mendagri. Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian. Sampai di sini dulu belajar kita pada video kali ini. Kita akan lanjut dalam video wawasan sengketa pemilu part kedua. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan komentarnya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.